Baiklah, kita masuk untuk pelajaran yang baru, yaitu bab 8 ya. Pada bab 8 ini nyangkut pada senyawa biomolekul. Inilah pelajaran kita untuk kelas 3 semester 2 atau sebagai bab yang penutup pelajaran kita untuk kelas 3 ya. Ini pada biomolekul ini yang kita pelajari di dalamnya nanti kita bagi atas 3. Yang paling utama itu karbohidrat, kemudian kedua protein ya, dan satu lagi menyangkut pada nuklida ataupun asam nukleat nanti ya, sedang kita pelajari ya. Ini kita lihat dulu. Biomolekul ini merupakan senyawa organik yang dapat ditemukan dalam tubuh makhluk hidup. Bio itu kan hidup ya, berarti molekul itu kecil ya, atau benda atau makhluk kecil seperti itu ya. Ini biomolekul ini sebenarnya merupakan senyawa kumpulan dari beberapa monomer kecil, atau bisa kita katakan ini bahwa biomolekul ini merupakan senyawa yang relatif besar. Tapi kita lihat bawahnya. Pada umumnya biomolekul adalah senyawa yang berukuran relatif besar, sehingga beberapa jenis biomolekul termasuk makromolekul. Lihat makro ya, makromolekul. Makro itu kan besar, molekul itu kecil nih. Jadi maksudnya kumpulan dari monomer atau molekul-molekul sederhana. Makanya ini pada biomolekul yang kita pelajari di sini nanti pada makhluk hidup yang itu karbohidrat, protein dan lipid. Ini lipid ini pada asam nukleat yang kita pelajarinya, yang lipidnya ya. Jadi sebenarnya intinya ada 3, karbohidrat, protein dan lipid ya. Lalu yang pertama itu mengenai karbohidrat, yang nomor A. Nama karbohidrat itu berasal dari kata karbon dan hidrat. Hidrat itu kan air. Maka karbohidrat itu adalah senyawa kimia yang merupakan gabungan banyak gugus fungsi hidroksil OH dengan gugus karbonil CO. Ini lihat karbonil, kata lengkap duanya CO. Ini gugus karbonil. Sehingga dinamakan juga dengan polihidroksialdehida atau polihidroksiketon ya. Ini untuk senyawa karbohidrat. Rumus umumnya CN buka kurung H2O dikali M ini, atau ini sempurna CN buka kurung H2O M. Ini angka indeks yang jumlah H2O ini M. N ini juga jumlah C. Rumus umumnya ya karbohidrat ini. Dari berdasarkan strukturnya, karbohidrat itu dapat kita golongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Ini yang paling penting sebenarnya kita bicarakan ya. Kalau monosakarida itu ada karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis lagi menjadi gula yang lebih sederhana. Kalau disakarida, karbohidrat yang dapat dihidrolisis menjadi 2 molekul monosakarida. Kalau monosakarida kan tidak dapat lagi. Kalau disakarida bisa menjadi 2 monosakarida. Bagaimana 3 kalau polisakarida itu karbohidrat yang dapat dihidrolisis menjadi lebih banyak molekul monosakarida. Boleh 1, boleh 3, atau boleh 10. Ini kalau poli kan lebih dari 2. Kalau disakarida kan hanya 2 ya. Dan lanjutkan ini. Nah contoh senyawa karbohidrat itu deribosa. Ini lihat OH-nya. Tadi kan mengandung gugus OH dan C karbonil, gugusnya ini ya. Kemudian D2 deoksiribosa ini. Lihat strukturnya. Ini lihat strukturnya ya. Perhatikan. Siapa laba baca, lihat itu rumusnya atau strukturnya ya.
Nih. Heksosa yang molekulnya mengandung gugus aldehida, lihat, mengandung aldehida disebut aldoheksosa. Aldehid, ya. Heksosa ini heksosa, aldoheksosa, ya. Dan jika mengandung gugus keton disebut ketoheksosa. Keton heksosa itu maksudnya, ya. Heksosa yang tergolong aldoheksosa adalah glukosa. Sedangkan yang tergolong ketoheksosa adalah fruktosa. Jadi kalau glukosa itu pada senyawa aldehid seperti itu, ya. Kalau fruktosa itu termasuk senyawa keton, ya. Kita lihat pertama monosakkaridanya. Monosakarida mengandung gugus aldehida, ini COH, ini meningkatnya, disebut dengan aldosa. Sedangkan yang mengandung gugus keton CO disebut dengan ketosa. Aldosa aldehid, ini keton ketosa, ya. Monosakarida yang mengandung 3 atom karbon disebut triosa. Yang mengandung 4 karbon disebut tetra. Tetra kan 4, tetrosa. Yang mempunyai 5 karbon disebut pentosa. Semua berakhiran dengan osa kalau pada keton ini. Ketosa, ya. Dan kemudian dan seterusnya, ya. Berarti kalau dia misalnya 6 heksosa, ya. Monosakarida yang penting ada yang mengandung 5 dan 6 atom karbon, yaitu molekul gula yang disebut pentosa dan heksosa ini 6. Pento 5, hekso 6. Contoh pentosa yang tadi ini deribosa dan D2 deoksiribosa yang tadi itu struktur yang tadi, ya. Nih tadi yang mengandung gugus aldehid dan keton. Lihat ini. Lihat atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini gugus aldehid karbonilnya. Ini kan gugus karbonil pada nomor IUPAC-nya ini nomor 1. Ya, gugus aldehid. Kalau nama ilmiahnya ini D-glukosa. Coba pikirkan dulu bagaimana cara menyebutkan nama IUPAC-nya ini. Rantai karbonnya ada 6, ya kan? Kemudian nomor berapa atom OH-nya? Kan sama OH-nya semua ini. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kemudian lihat gugus keton ini. Pada karbon nomor 2, ya. Kalau nama penamaan IUPAC-nya nama ilmiahnya D-fruktosa. Kalau penamaan IUPAC-nya lihat nomor 1 karbon nomor 2, karbon nomor 3, karbon nomor 4, karbon nomor 5, karbon nomor 6. Kemudian sebagai cabangnya kita sebut cabangnya OH. Pada karbon nomor berapa saja? 1, 3, 4, 5 dan 6. Ya kan? Ini gugus ketonnya selalu pada karbon nomor paling kecil. Makanya dia di atas, ya. Kemudian ini struktur monosakarida yang digambarkan Emil Fischer merupakan rantai terbuka. Untuk mempelajari monosakarida perlu kita pelajari struktur lingkar atau cincin tertutup. Ya, struktur lingkar yang dikenal dengan struktur hemiastel, ya. Nih lihat ini. Mekanisme pembentukan struktur hemiastel pada molekul D-glukosa sebagai berikut. Ini lihat. Tadi nomor 1. Ini gugus apa tadi? Gugus aldehid. Inilah 1 D-glukosa, ini mulai strukturnya kalau horizontal, ya. Kemudian ini nomor 2 rantai C1 sampai dengan C6. Ini lihat 1, 2, 3. Kalau ini terbuka, lihat ini terbukanya, ya. Ini rantai C1 sampai dengan C6 membentuk pola rantai lingkung dan atom C1 mendekati atom C6. Ini hasilnya C1 dan C6. Ini nomor 6 dan nomor 1, lihat pointernya. Apabila rantai atom C4 dan atom C5 sebagai sumbu putar, maka terjadi perubahan posisi OH pada atom C2 dan atom C3. Terpolarisasi, ingat. Pada optik, ya, isomer optik sama seperti itu ini, ya. Kemudian ini lihat ini. Nomor 3 lihat keterangannya bawahnya, ya.
Nih, keterangan ini nomor 4. Bahwa kamu mati. Sama bersama kayak nomor 2 ceritanya ini, ya. Nih, kemudian nomor 5 ini yang akhirnya bentuk hemi asetal siklik molekul D glukosa ini. Ini semuanya 1 2 3 tadi ada proses tahap proses untuk pembentukan yang nomor 5 bentuk hemastatil siklik itu molekul D glukosa, ya. Nih. Lihat, jika gugus OH pada C1 mengarah ke bawah disebut alfa. OH-nya, lihat OH-nya, pada arah ke bawah disebut alfa. Dan jika mengarah ke atas disebut beta. Ini ke bawah OH-nya. Posisi ke bawah disebut sebagai alfa. Maka disebut alfa D glukosa. Lihatlah posisi OH-nya, ini belah kanan gambar, lihat. Yang ini belah kanan. OH-nya di atas. Kalau di atas tadi disebut beta, makanya beta D glukosa pada posisi strukturnya ini. Nah, gambarnya, gambar sikliknya, ya. Nah, baca ini, kita lanjutkan, ya. Nih, kemudian nomor 2, disakarida. Ini katanya disakarida tadi tersusun dari 2 molekul monosakarida yang sejenisnya sama ataupun berbeda. Disakarida rumus molekulnya C12H22O11. Ini. Atau sukrosa, ya. Sukrosa, molekul sukrosa atau sukrosa tersusun dari 1 molekul glukosa dan 1 molekul fruktosa. Ini dia. Ini adalah sukrosanya, ya. Kalau kita tambahkan dengan H2O dengan katalis H, maka menghasilkan C6H12O6 dan C6H12O6. Satu sebagai glukosa, satu lagi sebagai fruktosa, ya kan? Ini sukrosa itu banyak diperoleh pada batang tebu, ya, atau bahkan waktu pembuatan gula tebu. Jadi kalau gula itu lihat di rumah, ya, itu termasuk pembuatan dari tebu, ya. Ini struktur molekulnya, lihat ini. Ini strukturnya, ya. Kemudian maltosa. Nih, maltosa itu tersusun dari 2 molekul glukosa ini. Ini glukosa, ini juga 1 glukosa. Jadi penggabungan glukosa dengan glukosa, itulah maltosa. Ini reaksinya. C12H22O11 tambah 2O. Kemudian dengan katalis hidrogen maka menghasilkan C6H12O6. Ini 2C6H12, inilah ini strukturnya di atas gambarnya. Itu maltosa. Karena terbentuk dari 2 molekul glukosa, ya. Jadi sumber glukosa itu juga dari apa? Dari C12H22O11 atau dari gula ini. Sukrosa tadi, ya. Kemudian polisakarida, lihat. Molekul polisakarida tersusun oleh banyak molekul monosakarida, ya. Yang rumus molekul polisakarida C6H10O5 dikali N. Ini N jumlah C6H10O5-nya. Misalnya pertama, amilum. Amilum ini atau pati adalah molekul karbohidrat penyimpan energi pada tanaman seperti gandum, padi, kentang, dan jagung, ya. Amilum itu merupakan serbuk putih yang rasanya tawar dan tidak jelas titik leburnya. Zat tersebut tidak bereaksi oleh reaksi Fehling maupun reaksi Tollens. Akan tetapi amilum sangat peka terhadap reaksi larutan iodium, itu I2, yang membentuk warna biru tua. Jadi ada biru tua berarti termasuklah amilum, ya. Kemudian laktosa, lihat ini. Nih. Laktosa itu dari 2 molekul glukosa dan galaktosa ini. Inilah galaktosa. Ini reaksinya sama juga dari C12H22O11 ini. Tambah H2O dengan katalis hidrogen menghasilkan C6H12O6 tambah ini
Ada dua glukosanya. Ini glukosa, ini galaktosa. Rumus kimianya sama, tapi sumbernya itu semua adalah sukrosa ya. Ini struktur amilum tadi. Kita lewatkan tadi ini strukturnya ya. Reaksi hidrolisisnya ini C6H10O5 tambah 6H2 menghasilkan C6H12O6. C6H10O5 kali tambah H2 menghasilkan C12H2O11. Ini C12H2O11 ini adalah gula. Di atas glukosa ini. Kemudian dua glikogen ya. Polisakarida yang lain terbentuk dalam sel tubuh manusia atau hewan adalah glikogen. Disimpan dalam hati dan jaringan otot sebagai cadangan bahan makanan. Maka disebutkan glikon terdiri dari unit glukosa 1000 unit glukosa. Bahkan 100 unit glukosa, bukan 1000 ya, 100 unit glukosa, sehingga memiliki bobot molekul yang sangat tinggi atau besar. Ini terdapat pada jantung, lihat ini glikogennya ya. Kemudian ketiga, selulosa. Ini selulosa itu merupakan polimer alam yang tersusun dari 2000 sampai 3000 unit glukosa sehingga massa molekul relatifnya sangat tinggi. Ini selulosa merupakan zat yang padat, kuat, kemudian berwarna putih dan tidak larut dalam alkohol dan eter. Struktur molekul selulosa terdiri dari molekul-molekul beta D-glukosa yang sangat sukar dihidrolisis dalam proses metabolik dalam tubuh manusia dan hewan ya. Ini struktur selulosanya. Ini reaksinya. Lihat C6H12O6. Daripada amilum tadi pati ini ya. Menggunakan membuktikan suatu senyawa karbohidrat itu ada nih. Uji karbohidrat. Pertama lihat uji molis ini dibuat dari alfa naktalon dengan etanol ya. Nanti dia dengan uji molis ini akan menghasilkan cincin warna ungu ya. Kemudian kedua lihat uji Benedict dia. Ini mengandung kupri sulfat natrium karbonat dan natrium sitrat ini ya. Nanti kita lihat uji Benedict ini ya. Maka lihat ini, endapan yang terbentuk dapat berwarna hijau, kuning atau merah bata. Berarti ada protein. Yang ketiga, uji iodin ini. Karbohidrat golongan polisakarida akan membentuk reaksi dengan larutan iodin dan membentuk warna spesifik. Nih. Lihat ini. Iodin akan berwarna merah violet. Dengan iodin akan berwarna juga merah coklat. Berarti dia termasuk ada karbohidrat ini. Kemudian uji Fehling ini. Lautan Fehling yang terdiri dari campuran kupri sulfat, natrium kalium tartat, ini ya. Karena nanti dia endapannya berwarna hijau atau kuning orange atau merah bergantung pada dari macam gula reduksinya. Jadi kalau ada warna gini, warna hijau atau kuning orange atau kemerah-merahan, berarti itu termasuk ada karbohidrat ya. Kemudian 5, uji Silfot ini peristiwa dehidrasi monosakarida ketosa menjadi struktural lebih cepat dibandingkan dehidrasi monosakarida atau aldosa. Ini akan bereaksi. Tandanya mengalami transformasi menjadi ketosa ya. 6, uji Barfoot ini. Campuran kupri asetat dengan asam asetat. Maka ini nanti memberikan reaksi sangat lambat dengan larutan Barfoot sehingga tidak memberikan endapan merah kecuali pada waktu percobaan diperlama. Ini agak bening ini. Lihat ini. Dihasilkan endapan merah kuprosida. Maka ini uji Barfoot ini uji untuk penunjukan gula reduksi monosakarida. Ya. Yang ketujuh, uji Antrot ini. Ya. Karbohidrat oleh asam sulfat akan dihidrolisis menjadi monosakarida dan selanjutnya monosakarida mengalami dehidrasi oleh asam sulfat menjadi
fulfural atau hidroksil metil fulfural. Ya. Kemudian bentuk senyawa kompleks yang warna biru ke hijau, ada karbohidratnya. Kemudian uji pembentukan asasi ini. Ya. Ini aldosa maupun ketosa dengan fenilhidrazin dan dipanaskan akan membentuk hidrazon atau osason. Senyawa ini terjadi karena gusaldehyde ataupun ketonik dari karbohidrat berikatan dengan fenilhidrazin. Reaksi antar senyawa tersebut merupakan reaksi oksidasi atau oksidoreduksi. Oksidasi reduksi. Atom C yang mengalami reaksi adalah atom C nomor 1, 2 dari aldosa atau dari ketosa. Ini fruktosa dan glukosa menunjukkan oasan yang sama. Ya. Ini yang penting. Bagaimana sifat-sifat karbohidratnya? Pertama, sifat fisiknya.